Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gimana mungkin melihat dari peluang sebelumnya kan dia merasa dipersulit untuk berubah anak gitu. Ya, saya tegaskan bahwa itu merupakan langkah yang tepat ya. Kalau Ruben merasa hak-haknya dilanggar, dan juga itu memang peluang untuk Ruben terkait dalam hal pengasuhan anaknya ya, terkait alasan gitu. Biasanya tidak semuanya alasan itu diungkapkan di publik, tapi bisa kita mengambil gambaran bahwa saat ini yang dipermasalahkan Ruben terkait adanya eksploitasi, ya enggak? Eksploitasi dalam artian anak di bawah umur diikutsertakan dalam sebuah live, dalam sebuah istilahnya kategori jualan secara online lah gitulah. Itu yang dipermasalahkan juga kan. Dan juga terkait dia tidak bisa mengakses atau menghubungi ataupun bertemu dengan anak-anaknya selama ini gitu. Alasan-alasan itu sangat make sense ya. Makanya saya bilang ini mengerikan gitu loh. Bukan mengerikan dalam rangka apa, karena kalau saya lihat apabila kesiapan Sarwenda gitu loh, termasuk tim kuasa hukumnya tidak mampu gitu loh memberikan bantahan atau memberikan bukti gitu terkait apa yang dituduhkan oleh Ruben, itu bisa dimungkinkan gitu loh hak asuh itu berpindah. Berarti kemungkinan besar untuk memenangkan gugatan hak asuh anak cukup besar ya? Ya, perlu kita ketahui juga kan bahwa pengacara ya sekelas Bang Minola gitu kan, merupakan senior juga, paham betul lah gitu kenapa dia melakukan gugatan. Artinya banyak atau ada peluang-peluang yang dimungkinkan Ruben untuk memenangkan terkait hak asuh anak ya, seperti itu. Karena kalau memang fakta itu terbukti bahwa selama ini Ruben kesulitan bahkan tidak boleh mengakses anaknya untuk bertemu dengan Ruben, itu pun merupakan sebuah pelanggaran. Dan itu salah satu syarat juga ya? Seperti itu, betul gitu loh. Karena itu sudah dalam putusan. Biasanya dalam putusan itu kan ditentukan hak asuh anak berada dalam ibunya, tapi ayahnya bisa melakukan pertemuan, bisa saja anytime, bisa seminggu 2 kali, dan itu rutin gitu loh. Seperti itu ya. Bang, faktor-faktor apa Bang yang bisa menenangkan seorang bapak mengambil hak asuh anak Bang, biasa dalam hukum Bang? Ya, biasanya hak asuh itu sekarang misalnya sama Sarwenda itu akan dinilai mampu tidak gitu merawat anaknya dalam hal pendidikan, dalam hal sosialisasi gitu kan, seperti itu ya. Nanti kalau kemarin kalau nggak salah ada gitu loh video-video yang menunjukkan anaknya Ruben kan perempuan semua ya, ya sempat digendong seperti apa kan, dipangku kalau nggak salah ya, seperti itu ya. Iya. Itu juga boleh dipermasalahkan karena itu juga istilahnya menyangkut dalam hal pengasuhan terkait pendidikan, moral gitu loh. Apakah pantas, lazim dan tidaknya itu kan nanti akan dinilai majelis hakim. Apalagi kan istilahnya bukan ayahnya, ya enggak? Istilahnya itu nanti bisa dipermasalahkan. Itu kalau menurut saya itu kayaknya masuk dalam gugatan Ruben, seperti itu. Kalau eksploitasi gitu Bang, misalkan sering ditampilin di medsos gitu, contohnya itu gimana tuh Bang? Kalau secara undang-undang memang tidak boleh gitu loh eksploitasi itu, tapi eksploitasi kan nanti harus dibuktikan sejauh mana. Kan ada ininya juga kan, seperti itu. Kalau memang benar-benar anak itu diminta untuk live, paling nggak itu kan mau nggak mau live jualan di online itu bekerja, seperti itu gitu loh. Itulah yang dimaksud dengan mengeksploitasi anak. Dan kalau memang terbukti, nanti majelis hakimnya akan menilai ya, bisa jadi itu jadi pertimbangan nanti untuk gugatan Ruben. Kalau misalnya live-nya itu di jam waktu istirahat anak atau posisi sedang sekolah gitu, ya apapun itu sebenarnya eksploitasi anak itu ya unsur-unsur yang memang mengandung nilai komersil, artinya gitu loh, seperti itu. Jadi apakah dalam live itu mereka memang berjualan dalam rangka mencari
penghasilan gitu, keuntungan. Nah, itu bisa dinilai sebagai eksploitasi anak seperti itu gitu loh. Jadi bukan memvideokan anak, mengupload enggak, tapi di situ mempunyai nilai komersil yang memang disengaja agar anak ini melakukan kegiatan layaknya orang dewasa seperti itu.